Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sebuah rumah bocil yang terbakar. Oh ya, nama bocil ini adalah Nagumo ya teman-teman. Di sisi lain, ayah dari Nagumo bukannya bertanggung jawab atau apa gitu ya. Justru ayah dari Nagumo ini pergi meninggalkan Nagumo sendiri di usianya yang masih 12 tahun dan duduk di bangku SMP. ある日、家が燃えた。原因である父は無責任にも失踪。 Yang oleh karena itu, mau tidak mau Nagumo ini harus bertahan hidup seorang diri. Singkat cerita, karena Nagumo ini tidak memiliki kerjaan dan hidup lontang-lantung, pada akhirnya Nagumo pun mulai kelaparan dan sudah mulai pasrah dengan kehidupannya. Akan tetapi tiba-tiba... 拾い食いは危険だね。お弁当の卵焼きとかは要注意だ。で、君は何を食べたんだい? Iya, tiba-tiba saja Nagumo diselamatkan oleh seorang wanita yang kawaii banget dan gede ya cuy. Apanya bang yang gede? Ya imannya dong, nanya mulu anda dari kemarin. Oh ya, nama wanita Ohui ini adalah Minoru ya bro. Minoru yang mendengar kisah hidup Nagumo yang begitu memilukan pun pada akhirnya memutuskan untuk memperkerjakannya di sebuah asrama wanita sebagai seorang pengurus. Dengan imbalan Nagumo bisa makan dan bertahan hidup di asrama tersebut. Nagumo yang mendengar tawaran itu sih ya aja gitu, karena menurutnya daripada ia harus hidup tak tahu arah dan kelaparan di luar sana, lebih baik ia bekerja sebagai seorang pengurus di asrama wanita. Ya, apalagi wanita-wanita yang ada di dalam asrama ini tentunya ya selebeu lah. でほら、ほっぺについてるし。 So, asrama wanita ini diisi oleh para wanita yang sudah duduk di bangku kuliah dan juga asrama ini dikenal dengan sebutan asrama Dewi. Tapi jangan tertipu dengan namanya yang begitu indah ya cu. Meskipun memang dalam asrama ini diisi oleh wanita-wanita yang sangat menggoyahkan iman kita semua, tetapi perlakuan mereka semua itu bisa dibilang agak bermasalah lah. Oh ya cu, seperti biasa si YouTuber ganteng, kalem, dan tentunya idaman para mamah muda ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang asrama ini dan juga para penghuni yang sangat selebeu ini. Nah, dimulai dari yang pertama yang diketahui bernama Athena. Athena ini merupakan seorang mahasiswa tahun pertama di kuliahnya. Athena memiliki sifat yang sangat takut dengan laki-laki, dan jika Athena ini bersentuhan dengan laki-laki atau dekat dengan laki-laki, maka Athena bisa mengalami mimisan serta pingsan sementara. 男の子が私の男無理。 Nah, karena penyakit Athena inilah, pada awalnya Athena menolak keadaan Nagumo di asrama tersebut dan sempat terjadi cekcok dengan para penghuni asrama lainnya. Tetapi setelah Minoru menceritakan kisah Nagumo kepada Athena, pada akhirnya Athena pun mulai mengerti dan mengizinkan Nagumo untuk menjadi pengurus asrama. さんじゃなくて、本当によかった。 バカ。そんなこと言われちゃったら、なおさら置いていけないよ。 Yang kedua adalah Kiria. Kiria merupakan seorang mahasiswa tahun kedua, dan Kiria merupakan seorang wanita yang sangat ahli dalam hal bela diri, terutama dalam bidang judo. Keluarga Kiria juga memiliki sebuah dojo di kampung halamannya. Oh ya, sifat Kiria ini sangat suka membaca komik-komik percintaan ya teman-teman. Dan ketika Kiria baper, dengan kekuatan bela dirinya, Kiria spontan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Yang ketiga adalah Frey. Ini nih juga cowan aing. Jadi Frey merupakan mahasiswa tahun ketiga, dan Frey ini sangat tergila-gila dengan yang namanya cosplay ya para penonton, yang tentunya yang dikosplaykan oleh Frey ini tentu hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita lah. Yang keempat adalah Serene. Serene merupakan mahasiswa abadi asrama ini. Bahkan para penghuni asrama ini tidak ada yang tahu gitu kan sudah berapa lama Serene berada di asrama tersebut. 穂積セレネ。もう何回生だったか忘れた。 Sikap Serene ini bisa dibilang sangat misterius lah ya bro. Yang aing tahu sih Serene sangat mempercayai dengan yang namanya kekuatan bulan atau ya semacam itulah ya.
Yang kelima adalah Minoru. Minoru merupakan mahasiswa tahun keempat sekaligus ibu asrama sementara dari asrama Dewi ini. Minoru memiliki sifat yang sangat terobsesi dengan sains dan juga penelitian. Yang oleh karena itu tak jarang lah ya Minoru selalu menyebabkan kekacauan di asrama ini karena penemuan-penemuannya yang gagal. はいよろしくね両国 Oke, itu dia profil singkat dari asrama Dewi ini dan para penghuni yang sangat slebeo tapi memiliki sifat yang agak nyeleneh. Dan sekarang mari kita fokus ke alur ceritanya, bro. Singkat cerita, Nagumo pun mulai menjalankan tugasnya secara serius sebagai pengurus asrama Dewi ini. Serta sedikit demi sedikit, Nagumo sudah mulai akrab lah ya dan terbiasa dengan sikap aneh para penghuni asrama. Namun begitu, Nagumo menganggap para penghuni asrama ini sudah seperti keluarganya dan kakak bagi Nagumo sendiri. Karena ya bagaimanapun juga, tanpa mereka semua, hidup Nagumo ini sudah tidak tahu lagi lah ya bagaimana jadinya. ご褒美に私の新作を飲ませてあげよう私の新作も着てみて食後は僕と組手だよコウシ君コウシ君いつの間にこんなにみんなと仲良くなっちゃったの Shin pun berganti kepada Athena dan Koshi yang akan belanja bulanan untuk kebutuhan asrama. Ya meskipun Athena ini memiliki ketakutan yang berlebihannya kepada laki-laki, tetapi dan membiasakan diri dengan kehadiran Nagumo. Meskipun pada awalnya Athena ini sangat kesulitan untuk melawan ketakutannya tersebut, akan tetapi Athena sama sekali tidak pantang menyerah. Sehingga Athena-san, mae! Yap, Athena tidak sengaja menabrak dua orang laki-laki dan hampir saja Athena kehilangan kendali. Tapi ya untungnya di sini ada Nagumo yang menyelamatkan Athena dengan gagah beraninya. Sehingga dari sinilah meskipun umur mereka terpaut sangat jauh, mulai timbullah benih-benih cinta dari Athena kepada Nagumo. Dan sedikit demi sedikit Athena mulai bisa membiasakan diri dengan kehadiran Nagumo tanpa harus mengalami mimisan serta pingsan. 姉貴 Singkat cerita, karena Nagumo ini sudah bekerja sangat keras dan baik mengurus asrama, sebagai hadiahnya para penghuni asrama ini menyekolahkan kembali Nagumo. やっと話がついたよコウシ君休み明けから学校に通えることになりました Karena ya semenjak Nagumo hidup di jalanan seorang diri, Nagumo harus bekerja selingan untuk bisa makan dan juga bertahan hidup. Yang oleh karena itu, dengan terpaksa Nagumo ini berhenti dari sekolahnya. Nagumo yang mendengar tawaran dari para penghuni asrama tentunya sangat bahagia dan berjanji meskipun ia harus membagi waktunya dengan sekolah, tapi Nagumo akan berusaha lebih keras lagi untuk mengurus asrama Dewi ini. Lalu Shin pun berganti kepada Nagumo yang mulai kembali menjalani kegiatan bersekolahnya. Oh iya, di sini Nagumo memiliki seorang teman kecil bernama Sutea yang pertama kali mengenal Nagumo ketika di TK. 学に上がった実感を今ようやく噛みしめ 今まで何してたお前 Nah, jadi Sutea ini sangatlah alergi ya dengan suhu panas. Walaupun itu hanya bersentuhan dengan sesama manusia saja, Sutea bisa pingsan. 待てって話せ話せ Nah, ketika Sutea dan Nagumo masih TK, Sutea sama sekali tidak bisa bergaul dengan anak yang lainnya, sehingga Sutea ini sama sekali tidak memiliki teman satupun. Nagumo yang melihat Sutea ini sendirian tentunya menghampiri Sutea dan mengajaknya untuk berteman dan bermain bersama. Sutea yang mendengar ajakan dari Nagumo pun tentunya menolak secara mentah-mentah ajakan Nagumo dan menceritakan kepada Nagumo bahwa sebenarnya ia memiliki suatu keadaan tubuh yang sangat alergi dengan suhu panas. Nagumo yang mendengar jawaban tersebut dari Sutea pun tentunya tidak kehabisan akal begitu saja. Yang oleh karena itu Nagumo pun pergi ke dalam untuk mengambil es batu agar ia bisa bersentuhan dengan Sutea dan menjadi temannya. Yosh. Kore nara daijoubu ka? Sutea mendapatkan kepedulian yang begitu dalam dari Nagumo pun tentunya merasa baper ya teman-teman. Dan mulai dari situlah Sutea ini mengalami jatuh cinta pada pandangan yang pertama dengan Nagumo. それでどうなったんだっけな
Nah, ketika Suteya tahu bahwa Nagumo ini menghilang tiba-tiba, tentunya Suteya ini sangat kesal lah ya kepada Nagumo karena ia tidak mengabari dirinya terlebih dahulu. Tapi ya sebenarnya di dalam hati kecil Suteya ini ia sangat mengkhawatirkan Nagumo dan sangat senang ketika Suteya mengetahui bahwa Nagumo ini kembali bersekolah. 待てよステア。うるさい、話しかけるの。 Oh iya, fun fact aja ya bro, Suteya ini memiliki sifat tsundere. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu tsundere, jadi tsundere itu ya dalam bahasa simpelnya tsundere malu-malu kucing lah. Balik ke cerita, Nagumo yang mengetahui bahwa Suteya ini kesal kepadanya, Nagumo pun mulai menjelaskan secara baik-baik kepada Suteya tentang keadaannya saat ini. Pada awalnya si Suteya ini sempat merasa simpati kepada Nagumo, tapi ketika Nagumo menceritakan bahwa ia kini menjadi seorang pengurus asrama putri, tentunya Suteya ini tidak serta-merta mengizinkannya begitu saja. 頼んで寮にあったのをかき集めて。ミネル寮。あ、ちゃんと説明いたします。 Dan berniat untuk menilai asrama putri itu dengan mata kepalanya sendiri. Apakah layak Nagumo ini tinggal di asrama itu atau tidak? Scene pun berganti kepada Suteya yang menilai asrama Dewi dan para penghuninya dengan sangat hati-hati. Pada awalnya si Suteya sangat kaget ya ketika mengetahui bahwa sifat-sifat para penghuni asrama ini sangat aneh. これ最新作、すっごく可愛いでしょ。あら、あらあら、この衣装、あなたにぴったりかも。試着してみましょう。グレイ先輩、ストップ。 Meanwhile, 普通。なんだか落ち着きます。それにいい匂いするし。 Tetapi ketika melihat perlakuan mereka kepada Nagumo yang begitu baik, pada akhirnya Suteya pun memakluminya dan mulai percayalah dengan tempat tinggal Nagumo saat ini. お前たちは、お前は講師の一体何なんだ。 Singkat cerita, malam tahun baru dan perayaan Natal pun tiba. Kini kita diperlihatkan Kiria yang mendapatkan telepon dari ayahnya untuk menggantikannya menjadi Santa di dojo milik keluarganya itu. Pada awalnya sih Kiria ini agak keberatan ya bro untuk menerima tawaran tersebut. Tetapi karena Kiria ini tidak memiliki pilihan lain karena ayahnya juga harus menghadiri acara penting saat malam Natal, maka mau tidak mau deh Kiria pun harus menggantikan ayahnya menjadi Santa. 旅行券が当たった。その日じゃないとダメ。わかったよ。それじゃあ。 Nagumo yang mengetahui bahwa Kiria akan menjadi Santa pun menawarkan diri untuk membantunya berbelanja persiapan untuk perayaan Natal nanti. Namun setibanya di tempat perbelanjaan, Kiria ini malah ya melihat banyak sekali orang yang berpacaran di mana-mana ya bro. Nah karena hal tersebutlah tanpa Kiria sadari mulai timbullah benih-benih cinta Kiria kepada Nagumo. Anjing, masih kecil loh ini bro. Baba Boy. じゃあこれと。せっかくのデートなのに遊園地とかじゃなくてよかったのか？二人でこういうの選んでるのがいいんじゃない。立派なデートだよ。 Ya meskipun ya ada kalanya Kiria menganggap Nagumo ini seperti adiknya sendiri, tetapi ada kalanya juga Kiria ingin dipandang sebagai seorang wanita oleh Nagumo daripada seorang kakak. Bentar abang, kok bisa Kiria tiba-tiba suka sama si Nagumo cu? Jadi gini bro, kedewasaan Nagumo dan sifatnya yang sangat baik membuat Kiria ini jatuh cinta lah kepada Nagumo. Ditambah ketika Nagumo ini menerima sifat jelek Kiria yang selalu merusak barang ketika ia tengah baper, disitulah Kiria ini diam-diam menaruh rasa kepada si Nagumo ini. 僕はコウシ君にどう見られているんだろう。姉みたいに、男兄弟みたいに。僕はコウシ君にどう見られたいんだろう。 Oke, balik ke cerita. Setelah berbelanja dan mempersiapkan peralatan untuk Natal nanti, pada akhirnya Kiria, Nagumo, ditambah Serene yang ikut pun OTW lah ke dojo milik Kiria. Yang mana di sana sudah banyak murid-murid dari dojo Kiria yang rata-rata sih masih pada bocil juga gitu. Tapi karena hal tersebutlah Kiria, Serene, dan juga Nagumo rela untuk memakai kostum Santa dan rusa hanya untuk membuat anak-anak ini tertawa bahagia. プレゼントの時間だよ。
Singkat cerita, setelah berhasil merayakan malam Natal, kini kita diperlihatkan Kiria dan Nagumo yang tengah duduk berduaan. Nah, Kiria yang sudah tidak bisa menahan hasrat berioi-ioi dengan Nagumo pun pada akhirnya mengirim kode keras Lahiacu kepada Nagumo. Akan tetapi iya, untungnya muncullah Serene yang berhasil menggagalkan aksi perioi-ioyan di malam Natal ini. Lah bang, kok untung sih bang? Wastagfirullah, puasa lo ini cu. Lanjut, setelah selesai merayakan hari Natal di Dojo Kiria, adik Nagumo ini tidak sama sekali istirahat ya para penonton. Sepulang dari sana, Nagumo langsung melakukan pekerjaannya untuk mengurus asrama wanita seorang diri. Sehingga ketika Nagumo ini tengah berbelanja untuk mempersiapkan malam tahun baru maksud aing. いいのかなコウシ君は。 Iya, pada akhirnya Nagumo pun pingsan karena kelelahan. Para penghuni asrama termasuk Sutea yang mengetahui bahwa Nagumo ini mengalami demam tentunya merasa panik lah ya, dan sebisa mungkin membantu Nagumo untuk lekas sembuh dari sakitnya. いますし、俺大丈夫ですから。ダメだよ、寝てなきゃ。お願い。コウシ君は寝てて。 Tetapi karena mereka semua tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah dan mengurus orang, bukannya membuat Nagumo menjadi sembuh, justru makin nambah parah lah ya sakit Nagumo ini. Athena yang melihat pujaan hatinya ini semakin parah sakitnya, berniat untuk merawatnya semalaman. Dari mulai mengganti kompres setiap jam, menjaga Nagumo tidur, hingga tanpa Athena sadari, Athena ini tertidur di sebelah pujaan hatinya tersebut. Ohayo, Koshi-kun. おはようございます、アテナさん。 Yang alhasil berkat perawatan yang Athena berikan kepada Nagumo, hanya dengan satu malam saja Nagumo pun berhasil sembuh kembali. Dan anime Megami Ryo no Ryobo, anjing pusing becu namanya ya, pokoknya nanti yang tulisin aja lah ya di layar. Ditutup dengan Athena yang memberikan sapu tangan rajutan yang dibuat oleh Athena sendiri semalaman khusus untuk sang pujaan hatinya tersebut. うまく編めてないかもしれないけど。これつけていいですか？もちろん。ああ、すごくあったかいです。よかった。